Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dars hari ini akan dimulai dari ayat 44 dari surah An-Nisa. Kita telah menyelesaikan tafsir terkait ayat ke-43, yaitu Yawma izin yawaddul lazina. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda wa la safarin وجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Terjemah dari ayat ini dalam tafsir Sagir adalah sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati solat bila kamu dalam keadaan tidak sadar sepenuhnya, sampai kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula dalam keadaan junub hingga kamu mandi, kecuali jika kamu sedang bepergian. Dan jika kamu dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, atau seseorang di antaramu selesai buang air, atau kamu bercampur dengan istri-istrimu, sedangkan kamu tidak mendapatkan air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah yang bersih. Kemudian usaplah wajahmu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Surah An-Nisa ayat ke-44. Terjemahan ini merupakan terjemahan penjelas bagi para anggota yang belum begitu paham dengan terjemahan Al-Quran atau belum mengetahui materi yang dibicarakan, atau mungkin belum memahami terjemahan yang disajikan setelah mendengarkannya. Oleh karena itu, pertama-tama saya akan menyajikan terjemahan harfiahnya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan dekati solat. Wa antum sukaro, yakni ketika kamu tidak dalam keadaan sepenuhnya sadar. Ayat tentang mendekati solat ini dikemukakan oleh sebagian orang sedemikian rupa sehingga mereka mengatakan bahwa Al-Quran mengatakan jangan mendekati solat. Namun kondisi yang dimaksud adalah wa antum sukaro. Dalam pembahasan kata sukaro, ada kemungkinan bahwa para mufassir Al-Quran juga akan membahas hal ini seiring berjalannya waktu, karena saya belum sepenuhnya mengetahuinya saat ini. Namun ada satu hal yang perlu diperhatikan. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa kata sukaro tidak berarti hilangnya indera karena alkohol atau minuman keras. Alasannya adalah jika hal ini tersirat di sini, maka berarti pelarangan minuman keras terjadi setelah ayat ini, dan dengan demikian bagian ayat ini dibatalkan. Oleh karena itu, jangan sampai salah faham bahwa sukaro mengacu pada hilangnya indera yang terbentuk setelah mengonsumsi minuman keras. Sukaro mengacu pada keadaan manusia di mana ia tidak dapat sepenuhnya mengendalikan inderanya karena kurang tidur, karena dikuasai oleh suatu pikiran, atau karena dikuasai oleh suatu kekhawatiran sehingga perhatiannya teralihkan ke sana kemari. Demikian pula keadaan sukaro juga dapat disebabkan oleh penyakit jiwa tertentu pada sebagian orang,
dan dalam keadaan tersebut solat menjadi tidak wajib baginya. Jadi, penjelasan tentang wa antum sukaro ini berlaku untuk semua keadaan manusia di mana kekuatan pikiran agak terganggu. Apapun yang dikatakan orang ini, ia tidak mempunyai kendali penuh atas hal tersebut, dan ia mengatakan sesuatu yang sangat berbeda dan tidak masuk akal. Dalam hal ini, jika kita merenungkan hal ini secara mendetail, mungkin ada beberapa kebingungan yang bisa muncul. Misalnya pada hari-hari terakhir Nabi Muhammad SAW sakit, ketika beliau terus-menerus jatuh pingsan, kapanpun beliau sadar kembali, beliau akan meminta air untuk berwudu dan beliau akan memulai sholat beliau. Sehingga bentuk ketidaksadaran yang dianggap tidak cukup sehat oleh manusia untuk dapat menunaikan sholat, maka bentuk ketidaksadaran pada masa itu tidak dianggap sebagai sukaro. Ketidaksadaran itu adalah akibat dari keadaan penyakit yang ketika seorang sembuh, maka ia kembali memiliki indranya sepenuhnya. Dan sebagai konsekuensi dari tidak memahami hal ini, perdebatan-perdebatan yang salah telah dimulai mengenai penyakit terakhir Nabi SAW sampai-sampai apapun yang Nabi SAW katakan, apapun yang Nabi SAW wariskan atau nasihatkan, hal itu tidak berlaku. Dan dikatakan bahwa hal-hal ini disebutkan dalam keadaan ketika Nabi SAW belum sepenuhnya sadar. Oleh karena itu hal-hal ini tidak boleh dianggap serius. Jadi semua perdebatan yang muncul ini disebabkan oleh kesalahpahaman definisi sukaro yang disebabkan pada kejadian yang tidak ada hubungannya, dan sebagai akibatnya timbullah kesulitan-kesulitan. Oleh karena itu sukaro mengacu pada keadaan sakit seseorang ketika ia terus-menerus jatuh pingsan atau tiba-tiba jatuh pingsan, dan bukanlah keadaan sukaro karena dia tidak mampu mengendalikan diri. Pada satu waktu, keadaannya seperti orang gila. Tentu saja ketika dia sadar dan mampu berbicara dengan akal, maka itu bukanlah keadaan sukaro. Oleh karena itu, ketika Nabi SAW berangsur-angsur sembuh dari penyakit beliau akan berada dalam keadaan sadar sempurna, dan kemudian beliau akan berkata, bawakan air untuk berwudu, dan ketika beliau merasakan panas yang luar biasa di tubuh beliau karena penyakitnya, maka beliau akan berkata, tuangkan air ke atasku. Dan ketika beliau jatuh pingsan setelah memulai sholatnya, dengan kata lain, tidak ada keraguan mengenai anggapan bahwa sholat itu dilakukan dalam keadaan salah. Setiap kali Nabi SAW sholat, beliau melakukannya dalam keadaan sadar. Ketika beliau jatuh pingsan, beliau bahkan tidak sholat pada saat itu. Jadi ketentuan wa antum sukaro tidak berlaku pada situasi ini. Kejadian yang sama juga berlaku pada masa-masa terakhir kehidupan Hazrat Masih Maud alaihissalam sebelum wafat beliau. Beliau menderita diare yang sangat melemahkan beliau. Saat itu waktu sholat subuh, setiap kali beliau keluar dari kamar mandi dan membersihkan diri, beliau akan meminta sesuatu untuk melakukan tayamum. Beliau bertayamum, memulai sholat, dan dalam keadaan itu beliau jatuh pingsan. Kemudian beliau sadar kembali, atau beliau akan merasakan sakit karena gerakan yang goyah, dan kelemahan beliau pun akan semakin bertambah. Namun hingga saat-saat terakhir dalam hidup beliau, Hazrat Masih Maud alaihissalam meninggal dunia dalam kondisi bersiap untuk sholat, dan dalam keadaan tersebut beliau jatuh pingsan. Demikianlah penentang-penentang yang melontarkan kebencian terhadap saat-saat terakhir hidup Hazrat Masih Maud alaihissalam, mereka akan dibawa ke hadapan Allah Ta'ala dan mereka pasti akan bertanggung jawab atas hal ini. Namun inilah yang saya jelaskan, bahwa keadaan ini bukanlah keadaan sukaro. Jika tidak, maka Hazrat Masih Maud alaihissalam tidak akan pernah melakukan persiapan untuk sholat. Selama beliau sadar, beliau berada dalam keadaan kesadaran penuh. Dalam keadaan seperti ini, ada penyakit tertentu di mana seseorang tiba-tiba kehilangan kendali dan jatuh pingsan, yang tidak disebut dengan keadaan sukaro. Keadaan sukaro adalah ketika seseorang menjadi tidak sadarkan diri karena suatu kejadian, atau ia terlalu memikirkan sesuatu sedemikian rupa sehingga ketika ia sedang sholat, ia hanya mengatakan satu hal dan memikirkan hal lain. Ia tidak memiliki kendali penuh atas pikirannya.
dalam keadaan pikiran yang tidak selaras atau tidak kembali ke keadaan normalnya, maka sampai saat itu ia tidak diperbolehkan untuk sholat. Oleh karena itu sebaiknya seseorang segera beristirahat sejenak. Hendaknya ia menghilangkan keadaan tidak sadarnya melalui tidur, mandi, atau bahkan memercikkan air ke wajahnya. Dan ini adalah metode yang terkenal untuk menghilangkan keadaan tidak sadarkan diri, yaitu jika seseorang mandi atau memercikkan tetesan air dingin ke wajahnya, maka ia akan kembali ke keadaan sadar. Jadi kata sukara inilah yang perlu diurai lebih lanjut. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, hatta ta'lamu ma taquluna. Allah Ta'ala tidak berfirman sampai mabuknya reda sesuai dengan sukaro. Allah telah menyatakan hatta ta'lamu, yaitu sampai kamu menyadari apa yang kamu ucapkan. Setiap keadaan di mana seseorang tidak menyadari secara sadar apa yang diucapkannya merupakan keadaan sukaro. Ketika ia mengetahui apa yang ia katakan, itu bukanlah keadaan sukaro. Ada satu keadaan la taqrabu, yaitu jangan mendekatkan solat. Hatta ta'lamu ma taqulun, dan pada wala junuban illa abiri sabilin. Di sini ada atof atau partikel penghubung dari la taqrabu, yaitu jangan mendekati solat dalam keadaan yang najis. Salah satu terjemahan junuban yang telah disajikan sebelumnya adalah orang yang tidak dikenal, orang luar, orang asing. Semua terjemahan ini termasuk dalam arti junuban. Di sini dalam ayat 44 ini, kata junuban memiliki arti yang sangat berbeda. Junuban digunakan untuk orang yang melakukan hubungan suami istri, dan ketika hubungan ini dimulai, maka keadaan ini sudah disebut junubi. Dengan kata lain, sebagai akibat dari hubungan tersebut, baik suami maupun istri tidak perlu lagi mencapai titik akhirnya. Sebaliknya, awal hubungan suami istri itu telah menjadikan mereka memasuki keadaan junub. Maka dalam keadaan seperti ini sudah wajib bagi mereka mandi. Jadi penting untuk menguraikan hal-hal ini karena masih banyak generasi baru yang belum mengetahui hal-hal ini. Oleh karena itu, jika keadaan ini terjadi ketika seseorang sedang tidur karena mimpi, kemudian pakaian dan spraynya kotor atau meskipun belum kotor namun tanda-tandanya sudah nyata, maka saat itu pun sudah wajib untuknya mandi. Jadi semua keadaan yang mencerminkan keadaan hubungan antara suami istri atau keadaan seperti itu terjadi, maka keadaan itu disebut keadaan junubi. Oleh karena itu, bagi mereka yang menderita penyakit dan ada beberapa pemuda yang menulis kepada saya mengenai hal ini untuk memberikan obat, mereka harus mandi karena penyakit-penyakit ini. Ini bukanlah penyakit yang membuat seseorang dianggap kehilangan akal sehatnya. Ada jiwa-jiwa yang malang yang tidak hanya sekali, dua kali, tetapi 3 kali menderita penyakit tersebut, sehingga mereka perlu mandi. Hatta tagtasilu ini adalah akibat dari pengecualian yang telah disebutkan, di mana seseorang dalam keadaan junub, maka dia tidak boleh mendekati solat. Namun setelah mandi, maka ia harus solat. Dengan kata lain, mereka tidak diperkenankan untuk terus-menerus berbaring dalam keadaan seperti itu. Wajib bagi mereka untuk mandi sebelum melaksanakan solat dalam keadaan ini. Yang kedua adalah illa abiri sabilin, yaitu kecuali jika kalian sedang melakukan perjalanan jauh. Suatu hal yang terlintas dalam benak saya dari ungkapan abiri sabilin adalah seseorang yang sedang dalam perjalanan namun ia dapat beristirahat di hotel yang di dalamnya terdapat WC dan juga terdapat persediaan untuk mandi. Maka jika seseorang menyatakan bahwa dia adalah abiri sabilin, maka hal tersebut tidak dapat diterapkan di sini. Abiri sabilin mengacu pada perjalanan di mana saat sholat tidak tersedia tempat untuk istirahat atau mandi. Dan bahkan jika tersedia, maka saat melakukan perjalanan itu mungkin tidak ada kesempatan untuk mandi. Itu sebabnya dalam urusan tertentu dan dalam keadaan tertentu ada kemudahan yang tercipta. Misalnya di sini, di Inggris dan di Eropa, di banyak SPBU, terdapat
ketersediaan air untuk mandi, namun jika meskipun hal tersebut mustahil, tapi bisa terjadi sesuatu pada seseorang ketika ia sedang tidur. Jadi ini tidak berarti ia harus menutup pintu SPBU dan mulai mandi. Ini adalah keadaan abiri sabilin. Dalam keadaan seperti ini, menurut saya, keuntungan dapat diambil dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak tampak. Namun jika seseorang tidak menginginkannya, maka ia bebas melakukan apa yang ia kehendaki, namun dia harus menjaga para musafir lainnya. Jadi ini semua merupakan keadaan yang berbeda-beda. Namun di SPBU besar yang mempunyai fasilitas tempat mandi, maka alasan bahwa saya dalam keadaan abiri sabilin tidak akan berlaku kecuali memang tidak ada kesempatan waktu untuk mandi, dan juga kenyataan bahwa ada batasan-batasan tertentu dalam perjalanan yang tidak memungkinkan seseorang untuk beristirahat dalam jangka waktu yang lama. Dalam kondisi demikian, jika waktu sholat telah tiba, maka ia dapat melakukan tayamum dan sholat. Jadi itulah penjelasan dari abiri sabilin. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa in kuntum mardo au ala safarin, dan jika kamu sakit, atau dengan kata lain kamu tidak bisa mandi dan ada resiko penyakitnya akan bertambah parah jika mandi, au ala safarin, atau kamu sedang dalam perjalanan seperti yang telah disebutkan sehubungan dengan abiri sabilin. Kemudian au jaa ahadum minkum minal ghaiti. Sekarang beralih dari penjelasan keadaan junub, dan kini dimulai penjelasan umum mengenai kegunaan air dan kegunaannya untuk membersihkan tubuh seseorang. Masalah mandi dalam keadaan abiri sabilin dan junub telah disebutkan. Materi ini belum berakhir dan sekarang materi umum telah dimulai. Dan ini adalah, yaitu jika kamu sakit atau kamu sedang dalam perjalanan atau dalam keadaan najis, atau jika salah satu dari kamu datang dari jamban atau kamu telah menyentuh wanita dan kamu tidak menemukan air, maka fatayammamu sa'idan thayyiban, yaitu bertayamumlah dengan debu yang suci. Suatu alternatif selain mandi dan berwudu telah disebutkan di sini. Oleh karena itu, bagian ayat yang berkaitan dengan mandi tidak diterapkan pada keseluruhan ayat tersebut, melainkan hal yang berkaitan dengan mandi telah disebutkan di sampingnya secara terpisah. Sedangkan sisa ayat tersebut adalah berkaitan dengan kebersihan tubuh yang diperlukan sebelum sholat. Demikianlah ibadah yang di dalamnya disebutkan kebersihan badan. Kemudian dalam hal ini, kapankah mandi menjadi wajib? Sampai sejauh mana wajibnya, atau sampai sejauh mana manfaat tayamumnya? Jika berwudu secara fisik tidak dapat dilakukan, maka diperbolehkan melakukan tayamum. Ini adalah keseluruhan pokok bahasan yang telah disebutkan dalam ayat ini dengan sangat rinci. Famsahu biwujuhikum wa aidikum. Di sini Allah menguraikan cara melakukan tayamum, yaitu fatayammamu sa'idan thayyiban, yaitu ambillah debu suci. Tayamum artinya menahan niat atau keinginan. Famsahu biwujuhikum artinya usaplah wajah kalian dengan itu. Masah artinya menyerahkan tangan untuk menyebarkannya dengan cara ini. Wa aidikum, dan tanganmu. Artinya jika seseorang melakukan tayamum untuk mandi, maka pada saat itu pun tidak perlu menggerakkan tangan ke seluruh tubuh. Kemudian apakah tayamum itu dilakukan dengan mandi atau dilakukan sebagai pengganti wudu? Tayamum tetap dianggap sah dalam kedua corak tersebut. Kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang lainnya seperti mengusap kepala dan lain-lain tidak diperlukan dalam tayamum wudu dan tayamum mandi. Kemudian innallaha kana afuwan ghafura. Bagian terakhir ayat tersebut memberitahukan bahwa Allah Ta'ala adalah Maha Pemberi ampunan. Dengan kata lain, dialah yang memaafkan kesalahanmu, dan Ghafur, dialah yang Maha Pengampun. Artinya, jangan terjerumus ke dalam takhayul atau kebingungan apapun
Ketika Allah Ta'ala telah memberikan kemudahan kepada Anda sekalian, maka manfaatkanlah itu. Tahayullah yang mengarahkan manusia pada hal-hal yang tidak ada gunanya. Kadang-kadang ketika orang berwudu, mereka menjadi percaya tahayul. Dikatakan bahwa setan tahayul mengatakan bahwa bagian ini dan itu belum dicuci sepenuhnya. Itulah sebabnya ada orang yang kemudian menuangkan air lagi ke area tersebut, yaitu berkata tempat ini dan itu telah ditinggalkan. Seseorang akan menyisir rambutnya dengan jari untuk memastikan tidak ada tempat sedikit pun yang tetap kering. Tidak apa-apa untuk melakukan tindakan pencegahan umum, karena Nabi SAW juga telah bersabda bahwa ketika berwudu, pastikan siku kamu sepenuhnya basah dan kaki kamu terbasuh hingga mata kaki. Namun Rasulullah SAW tidak mengizinkan anggapan yang berlebihan. Seseorang yang percaya tahayul atau anggapan yang berlebihan dan membasuh sikunya berkali-kali dan tidak mampu melepaskan diri dari membasuh kedua pergelangan kakinya, hal itu sama sekali tidaklah dikehendaki oleh syariat Islam. Dan hal ini bahkan telah disebutkan dalam pokok bahasan Innallaha kana afuwan ghafura, bahwa tidak perlu terlalu kaku. Pahamilah esensinya, dan apapun yang dapat kamu lakukan, lakukanlah tindakan yang sesuai. Jadi mengamalkannya dengan kejujuran dan niat yang tulus sudahlah lebih dari cukup. Menjadi terlalu melankolis karena terlalu percaya pada tahayul bukanlah ajaran yang diberikan oleh Al-Quran. Dalam tayammamu so'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum terdapat suatu pembahasan lebih lanjut mengenai sifat yang umum dari sa'idan thayyiban, yaitu mengacu pada debu yang suci. Jadi, jika debu yang suci tidak tersedia, lalu apa yang dilakukan? Suci atau tidaknya debu tersebut merupakan pertimbangan lain yang membuat orang ragu. Jadi, debu secara umum, kecuali jika seseorang mengetahui bahwa debu itu tidak bersih lagi, di mana seseorang telah meludahi tempat itu di depan kamu atau telah mengotorinya dengan cara tertentu, maka ia akan mengetahui bahwa itu adalah sesuatu yang tidak suci. Sebaliknya, debu dalam keadaan aslinya adalah suci. Oleh karena itu, dalam so'idan thayyiban, bukanlah syaratnya kita harus berusaha untuk melihat apakah debu itu sungguh suci atau tidak, atau mencari alasan mengapa seperti ini atau itu. Yang dimaksud adalah hendaknya debu tersebut tidak najis. Jika kamu tidak tahu kondisinya apakah debu itu najis atau tidak, maka kamu harus melanjutkan untuk melakukan tayamum. Dan jika tidak ada debu, apa yang akan kamu lakukan? Kemudian, permukaan apapun yang ada, yang lebih dari cukup untuk menyekat tangan pada debu yang menempel di dinding, sebab debu pada hakikatnya tidak langsung mensucikan suatu benda dan tidak perlu menggosokkan debu tersebut pada bagian tubuh yang dibersihkan saat berwudu. Jadi, debunya tidak digunakan untuk tujuan pembersihan. Sebaliknya, terkadang debu menghilangkan unsur kebersihan. Orang yang bersih sekalipun tidak pernah menyentuh debu. Jadi di sini, makna debu di sini berfungsi sebagai sarana zikir atau mengingat Tuhan agar tidak lupa berwudu. Hal ini harus dipahami sebagai keadaan ketidakberdayaan seseorang. Saya tidak bisa berwudu, lalu apa yang harus saya lakukan? Ingatlah bahwa demi mengingat ketaatan kepada Allah Ta'ala, kamu telah diberi perintah untuk melakukan tayamum. Dan itu lebih dari cukup sebagai pengingat, seperti yang telah saya sebutkan. Dan hal ini juga merupakan pendirian lebih lanjut dari para fuqaha atau kesepakatan mereka bahwa meskipun seseorang tidak dapat melihat debu di permukaannya, maka jika kamu melihat tempat lain yang umumnya debu tersebut mengendap, maka kamu boleh menepuk-nepuk tangan kamu di atasnya. Dan jika tidak demikian, maka menepuk-nepuk tangan pada permukaan apapun yang tersedia menjadi alternatif untuk tayamum. Sekarang, setelah pembahasan umum ini yang akan membantu Anda dalam kegiatan sehari-hari, kini saya akan mulai menjelaskan pembahasan ilmiah mengenai hal ini. Diriwayatkan dari Hazrat Ali bin Abi Thalib bahwa Hazrat Abdurrahman bin Auf menyiapkan makanan untuk kami dan memanggil kami untuk itu. Ini adalah terjemahan harfiah dari terjemahan yang dibuat, yaitu artinya, beliau
mengundang kami untuk makan. Beliau menawari kami minuman beralkohol untuk minum. Alkohol mulai memabukkan kami. Ketika waktu sholat telah dimulai, beliau mengangkatku menjadi imam dan aku membacakan surat Al-Kafirun sedemikian rupa sehingga Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa nahnu na'budu ma ta'budun. Setelah itu Allah Ta'ala menurunkan ayat tersebut, yaitu wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian melakukan sholat ketika kalian belum sadar sepenuhnya sampai mengetahui apa yang kalian ucapkan. Sekarang riwayat ini berasal dari riwayat-riwayat yang meskipun diambil dari Tirmizi, pokok bahasannya membatalkan riwayat-riwayat itu. Alasannya adalah terdapat riwayat yang bertentangan dengan hadis ini di mana Hazrat Hamzah radhiyallahu an sedang memimpin sholat dan karena beliau memimpin sholat dalam keadaan mabuk, ayat ini pun kemudian diturunkan. Itulah sebabnya perintah ini diturunkan. Oleh karena itu, akibat peliknya menerjemahkan khamar dengan kata sukaro, persoalan ini pun mencuat ke permukaan. Dan berdasarkan penjelasan umum yang saya berikan, tidak perlu lagi mengartikan sukaro sebagai minuman beralkohol. Itulah sebabnya mengapa hal ini sama saja sehingga tanpa alasan para ulama mengangkat persoalan yang membingungkan ketika mencoba menguraikan alasan mengapa suatu ayat Al-Quran diturunkan. Mereka akan mendiskusikan mengenai berapa lama alkohol diperbolehkan dan jika itu semata-mata karena di bawah pengaruh alkohol, lalu bagaimana bisa wa antum sukaro? Dengan kata lain, ayat ini hanya berlaku sampai jangka waktu tersebut. Selama minuman beralkohol diperbolehkan, seseorang masih diperbolehkan untuk sholat. Sudahkah kalian, yakni para ulama, memahami hal ini? Jika konteks turunnya ayat ini dapat diterima, maka hal ini berarti bahwa peristiwa-peristiwa tersebut memang terjadi. Dan meskipun demikian, izin meminum minuman beralkohol tetap berlaku dan perintah diberikan untuk tidak sholat dalam keadaan seperti itu. Artinya jangan bertobat dari mengonsumsi alkohol, melainkan bertobatlah dari sholat dalam keadaan seperti itu. Sebaliknya, riwayat mengenai Hazrat Hamzah menyatakan bahwa inilah alasan mengapa perintah pelarangan minuman beralkohol diturunkan, karena Hazrat Hamzah salah membaca sesuatu saat sholat. Oleh karena itu larangan itu diturunkan. Akibatnya kini minuman beralkohol dilarang. Sekarang jelas bahwa hal ini tampaknya lebih masuk akal. Dengan demikian, kontradiksi-kontradiksi dalam kaitannya dengan kondisi turunnya wahyu Al-Quran ini memberitahukan kepada kita bahwa kita tidak hanya bergantung pada kitab-kitab saja dan riwayat-riwayat apapun yang terdapat dalam kitab tersebut. Hal-hal yang menyimpang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Al-Quran tidak dapat diterima dengan cara atau bentuk apapun. Jadi tidak ada hal yang dihapus dalam Al-Quran. Jika ada keadaan dalam sholat yang membuat seseorang berada di bawah pengaruhnya, maka akan dijatuhkan putusan terhadap keadaan di mana ia berada di bawah pengaruh tersebut. Namun perintah ini tidak akan pernah diberikan sehingga kalian diperbolehkan untuk melanjutkan untuk mengonsumsi alkohol. Dan karena itu, kalian harus menjauhkan diri dari sholat-sholat kalian. Jika kalian menerima riwayat ini, maka inilah kesimpulan yang dapat ditarik darinya. Oleh karena itu, wa antum sukaro, bahkan tidak mengarah pada konsumsi alkohol. Ini adalah keadaan umum di mana indera kalian tidak sepenuhnya terkendali sehingga hal-hal ini dapat terjadi. Ada satu aspek di mana ada pengecualian terhadap aturan tersebut, yaitu meskipun di dalam agama Islam ada beberapa yang masih mengonsumsi alkohol. Dan jika terjemahan sukaro diterjemahkan sebagai tidak sepenuhnya menguasai indera kamu, maka bagi orang-orang seperti itu keadaannya dapat diatasi. Sehingga kalian terus meminum alkohol selagi kalian tidak taat. Namun kalian pasti akan dihukum karena melakukan hal ini. Namun janganlah melakukan sholat dalam keadaan tidak taat. Jika tidak, maka orang-orang seperti itu akan dihukum 2 kali lipat. Ini adalah corak terakhir yang dapat disebutkan sehubungan dengan masalah ini, dan diskusi-diskusi sehubungan dengan keadaan wahyu Al-Quran
adalah sedemikian rupa sehingga jika seseorang masuk ke dalamnya, maka akan ada banyak kebingungan yang dihadapinya. Sekarang, pada zaman mana riwayat ini berasal? Hazrat Abdurrahman bin Auf menyiapkan makanan untuk kita dan lain-lain. Riwayat ini harus diteliti. Riwayat inilah yang digunakan oleh Rusdi dan rekan-rekannya untuk kepentingan mereka yang buruk. Dengan kata lain, beliau mengucapkan hal ini pada saat sholat. Makna yang tidak pernah dapat dipertimbangkan, yaitu Allah Ta'ala melarang Hazrat Ali mengucapkan hal yang bertentangan dengan makna Al-Quran dalam keadaan mabuk, sehingga ia lupa Allah Ta'ala dan Al-Quran yang merupakan salah satu bentuk syirik. Riwayat yang dikaitkan dengan Hazrat Ali mengatakan bahwa beliau bersabda, saya kemudian membaca ini, yaitu Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakanlah wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Kemudian wa nahnu na'budu ma ta'budun, dan kami menyembah apa yang kamu sembah. Dengan kata lain, ada pembenaran dalam dalam arti syirik, yaitu kami akan menyembah apa yang kalian sembah. Jadi mengaitkan kalimat ini kepada Hazrat Ali, yaitu bahwa beliau sedang mabuk sedemikian rupa sehingga beliau mengucapkan kata-kata ini, sama sekali tidak dapat diterima. Dan selanjutnya dipilihlah ayat dan surat tersebut, yaitu surat Al-Quran yang mempunyai kedudukan agung dalam risalah ketauhidan Tuhan. Itulah sebabnya mengapa hal ini sangat membingungkan, mengapa beliau harus mengucapkan surat ini. Terlepas para maulwi menerima hal ini atau tidak, saya tidak akan pernah menerima hal ini, yaitu teori para maulwi itu. Saya telah menyebutkan alasannya. Ada kontradiksi dan sejenisnya. Ini adalah kisah-kisah yang aneh yang telah dibuat-buat. Itu mengapa beliau membaca Al-Kafirun saat itu. Hal ini tidaklah mungkin terjadi. Dan dalil mendasarnya adalah jika dari sebelumnya Allah Ta'ala memperbolehkan minuman beralkohol dikonsumsi dan memperbolehkan sholat pada saat itu, seolah-olah Dia berfirman, teruslah minum alkohol tetapi jangan sholat. Oleh karena itu berhati-hatilah dalam hal ini. Dan ada salah satu riwayat Hazrat Imam Suyuti dalam kitab Asbabun Nuzul li Suyuti. Beliau mengatakan bahwa Hazrat Aisyah berkata bahwa saya akan mengkhidmati Nabi SAW dan saya akan memasang pelana pada perjalanan Nabi SAW. Suatu hari Nabi SAW berkata kepadaku, wahai Aisyah, bangkitlah dan letakkan pelana dalam safarku. Saya menyampaikan bahwa saya dalam keadaan tidak suci. Nabi SAW terdiam dan setelah itu malaikat Jibril menurunkan ayat yang berkaitan dengan wudhu kepada Nabi SAW. Mendengar hal ini, Nabi SAW bersabda, wahai Aisyah, bangunlah dan lakukanlah tayamum. Nabi SAW menunjukkan kepada saya bagaimana melakukan tayamum. Setelah kedua tangannya diusap pada debu yang suci satu kali, beliau mengusap mukanya. Kemudian pada kedua kalinya, beliau mengusap kedua tangannya hingga ke siku. Setelah itu saya berdiri melakukan tayamum dan menaiki pelana Nabi SAW dalam perjalanan. Sekarang masalah ini sangatlah aneh. Tidakkah para ulama melihat adanya cacat dalam riwayat ini? Dengan kata lain, perlunya berwudu ketika menaiki kendaraan. Hal ini diterima bahwa wudu adalah wajib dilakukan ketika berkendara, dan ini adalah corak normal. Apakah memang tidak ada air tersedia di sana saat itu? Jika berwudu itu perlu, lalu mengapa Nabi SAW tidak memerintahkan berwudu dilakukan dengan air? Lalu apa yang menjadi keharusan untuk berwudu? Maka hal itu wajib mandi. Itulah sebabnya mengapa semua kisah-kisah ini, yaitu kisah-kisah yang tampaknya palsu ini, yang dibuat pada masa-masa akhir untuk menyelaraskan keadaan dengan wahyu Al-Quran, pada kenyataannya merupakan sebuah cemoohan yang menentang Al-Quran. Sekarang mereka mengatakan bahwa ayat ini diturunkan dalam keadaan seperti ini sehubungan dengan riwayat Hazrat Ali. Sedangkan ia mengatakan bahwa ayat ini diturunkan dalam keadaan ini, yaitu ketika menaiki pelana kuda atau unta. Harusnya itu mengacu pada unta, yakni sebelum menempatkan pelana. Jika dalam keadaan tidak suci, maka lakukanlah tayamum. Dan Yazid bin Abi Habib mengatakan bahwa pintu beberapa rumah milik Ansar akan terbuka ke arah masjid.
ketika mereka tidak suci dan tidak akan mendapatkan air yang mereka butuhkan. Dan untuk mendapatkan air, mereka tidak punya pilihan lain selain melewati masjid. Pada saat itulah Allah Ta'ala menurunkan ayat wala junuban illa abiri sabilin. Ada batasan untuk berbagai hal. Seharusnya ada kekhawatiran bagi para ulama untuk merenungkan apa yang dikatakan di sini. Dan mereka terus menulis hal-hal ini dan terus menerimanya. Inilah masalah utamanya di sini. Menuliskannya sebagai abiri sabilin adalah suatu hal, tetapi menerimanya seperti demikian merupakan hal yang tidak dapat diterima. Lebih jauh lagi, mungkin ada riwayat lain mengenai keadaan wahyu Al-Quran atau mungkin hadis lain. Mari kita lihat. Yaitu berkaitan dengan wahyu Al-Quran. Ummul Mukminin Hazrat Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa kami sedang dalam perjalanan bersama Nabi SAW. Riwayat ini berasal dari Sahih Bukhari. Kami mencapai suatu tempat bernama Baidoa atau Zatun Jaish. Ketika salah satu kalung saya jatuh, Nabi SAW membuat suatu rencana untuk tinggal di sana guna menemukannya. Para sahabat Nabi SAW juga ikut ke sana dan mereka tidak membawa air. Orang-orang mendatangi Hazrat Abu Bakar dan berkata bahwa apakah kamu tidak melihat apa yang telah dilakukan oleh Hazrat Aisyah? Ia telah membuat Nabi SAW dan umat Islam menunggu sementara mereka tidak punya air. Hazrat Abu Bakar datang kepadaku dan pada saat itu Nabi SAW sedang tidur sambil menyandarkan kepalanya di pahaku. Ia berkata kepadaku bahwa kamu telah menahan Nabi SAW dan orang-orang lain di negara ini sehingga mereka tidak mempunyai air. Hazrat Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Hazrat Abu Bakar menegurku dengan keras dan hanya Allah yang mengetahui apa yang ia katakan kepadaku. Dan beliau memukul pinggangku dengan tangannya. Karena kepala Rasulullah SAW berada di pahaku, maka aku tidak beranjak dari posisiku. Meskipun hadis ini berasal dari Bukhari, namun hal ini tidak dapat diterima oleh Nabi SAW. Karena tidur Nabi SAW sangatlah ringan. Bahkan dari suara sekecil apapun, dari dedaunan yang bergerak, Nabi SAW dapatlah terbangun. Dan alasan mengapa hal ini tidak dapat diterima dalam mendukung Hazrat Abu Bakar adalah karena Nabi SAW sedang beristirahat dan beliau memukul, yaitu Hazrat Aisyah di sisi tubuh Rasulullah SAW. Sungguh ini adalah riwayat yang tidak masuk akal. Sekarang masalahnya dari mana nama Bukhari berasal? Para ulama mendapat bukhar atau yaitu penyakit panas apapun yang disebutkan dalam Bukhari dan kami tidak akan menerimanya. Masuk akal jika ada pihak tertentu yang untuk mengungkap tuduhan yang dilontarkan terhadap mereka, kualitas mereka sendiri sudah cukup untuk membantah hal-hal tersebut. Jika seseorang mengatakan bahwa kita telah melihat kegelapan turun dari matahari dan perawinya sangat dapat dipercaya, lalu siapa yang akan menerima kenyataan ini? Nabi SAW memegang status dan pangkat yang tinggi, dan keadaan Hazrat Abu Bakar di hadapan Rasulullah SAW adalah sedemikian rupa sehingga merenungkannya dan berhenti di situ didasarkan pada perintah Nabi SAW. Jadi bagaimana mungkin ia, yaitu Hazrat Abu Bakar, bisa melakukan hal seperti itu? Mengapa kamu kehilangan kalungmu seolah-olah itu jatuh dengan sengaja dan tidak ada air, jadi apa perlunya kamu menjatuhkan kalung itu? Apakah ini adalah sebuah argumen? Dan itu didasarkan pada instruksi Nabi SAW untuk menunggu di sana. Dan ia terus memukul Hazrat Aisyah pada sisi tubuhnya sementara Nabi SAW terbaring di sana. Hal ini sangatlah tidak pantas. Saya tidak akan menerima riwayat ini sedikit pun, baik yang disebutkan dalam Bukhari atau dalam hadis lainnya. Pokok bahasan yang memberikan kesaksian menentangnya. Kami tidak berhak menerima riwayat seperti ini. Sakarun As-Sukru telah disebutkan dalam Mufradat Hazrat Imam Ragib bahwa itu adalah nama keadaan tertentu ketika ada pembatas antara seseorang dengan akalnya. Perhatikan bagaimana Hazrat Imam Ragib memberikan penjelasan yang sangat indah. Hal ini tidak hanya terbatas pada alkohol, namun juga dapat diterapkan pada orang yang pernah mengonsumsi alkohol. Seperti yang saya sebutkan, dalam skenario luar biasa, maka ini juga dapat dipertimbangkan. Namun beliau menyatakan bahwa itu adalah nama keadaan ketika ada penghalang antara seseorang dan akalnya.
Kata ini sering digunakan dalam kaitannya dengan alkohol. Hal ini tidak perlu dilakukan setiap saat. Amatilah betapa hebatnya kearifan Hazrat Imam Ragib yang tanpa dukungan kamus lain beliau menguraikan hal ini melalui ayat-ayat Al-Quran yang lain. Sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan wa minhu sakaratul mauta. Al-Quran telah menyebutkan sakarat yang berkaitan dengan kematian. Sekarang apa sajakah bentuk-bentuk kemabukan yang dialami manusia pada saat kematian? Dia tidak minum alkohol dan menjadi tidak sadarkan diri, namun kematian merupakan sesuatu yang menjadi penghalang bagi seseorang untuk mampu mengendalikan kesadarannya, kemampuannya, serta daya berpikirnya. Jadi inilah yang disebut dengan sakaratul maut. Ketika seseorang menjadi gila, dengan kata lain, ia tidak dapat bertanggung jawab atas apa yang diucapkannya. Kemudian dalam kamus Akrabul Mawarid disebutkan sukirat absaruna. Kata sukirat absaruna juga digunakan untuk tidak bisa melihat. Ketika penglihatan menjadi kabur dan tidak ada sesuatu yang terlihat dengan jelas. As-sakaru kullu ma yuskiru. Segala sesuatu yang memabukkan seseorang, tidak hanya khamar atau minuman keras saja, melainkan segala sesuatu yang memabukkan dan menjadi penghalang antara kesadaran seseorang dengan tidak sadar, maka dianggap sebagai sukaro. Dalam kamus Lisanul Arab tertulis bahwa sukaro adalah antonim dari orang yang berakal, orang yang sadar, dan orang yang tidak sadar. Jadi sukaro digunakan untuk mereka yang tidak dapat mengendalikan indera mereka sebagai antonim terhadap mereka yang tidak dapat mengendalikan indera mereka. Dalam Lisanul Arab tertulis ada yang mengatakan bahwa itu merujuk pada orang yang tertidur. Dengan kata lain dikatakan jangan mendekati sholat dalam keadaan tidak sadar. Dalam keadaan ketika kamu terus-menerus mengantuk dan kamu tidak menyadari apa yang kamu katakan. Rajulun sakirun kasirus sukro. Orang yang pecandu alkohol dan selalu dalam keadaan mabuk disebut rajulun sakirun. Jamus sakiro, sukaro, as-sakr, al-khomru nafsuha. Sakar juga digunakan untuk alkohol dan demikian pula as-sakru digunakan untuk al-godobu. Dengan kata lain seseorang yang menjadi begitu pendendam sehingga dia tidak memiliki kendali atas apa yang ia katakan. Beberapa orang mengucapkan omong kosong karena kemarahan mereka sehingga mereka bahkan tidak menyadari apa yang mereka katakan. Oleh karena itu tidak melakukan sholat dalam keadaan marah yang menyebabkan kehilangan akal sehat juga dapat diambil dari pokok bahasan ini. Di Lisanul Arab, ala abiri sabilin dibuat dengan cara berikut. Abiru sabil dan ubarus sabil, artinya melintasi jalan, yaitu melintasi suatu jalan. Ini adalah arti harfiah dari abaras sabil. Dan penyusun kamus Lisanul Arab juga menyajikan referensi rinci bahwa sebenarnya abaras sabil berarti perjalanan, namun dalam istilah melintasi suatu jalan. Beberapa ahli tafsir bahkan mengatakan bahwa jika ada pekerjaan di masjid dan seseorang melakukan perjalanan, maka itu juga dianggap sebagai abaras sabil. Namun sebagaimana jelasnya, makna ini tidak dapat diterima. Dan beliau juga menambahkan lebih lanjut di subjek keluar dari masjid dengan tergesa-gesa dalam makna ini. Artinya ketika ia sudah memasuki masjid, maka ia keluar dengan tergesa-gesa. Padahal tertulis jika ia telah melakukan tayamum, maka persoalan tergesa-gesa itu berakhir karena ia sudah bisa sholat. Jadi jika masuk masjid setelah tayamum, lalu apa maksudnya keluar masjid dengan tergesa-gesa? Ia kemudian harus sholat. Dalam Akrabul Mawarid yang berkaitan dengan abara disebutkan abaral wadi wan nahro kotahu wajazahu min ibrihi, yaitu menyeberangi lembah atau sungai. Dengan kata lain, melewati serambi merupakan pernyataan yang berlebihan dari kata abiri sabil. Padahal jika dikaji secara harfiah, maka abir berarti orang yang merenungkan sesuatu secara mendalam. Jadi inilah arti harfiahnya. Abur berarti sesuatu yang mendominasi hal lain sepenuhnya. Dan itu juga digunakan dalam arti menyeberang. Apakah ini benar, Imam Sahib? Yaitu digunakan dalam arti ini. Sehubungan dengan kata lamas yang digunakan di sini, Hazrat Ibnu Abbas menyatakan al-lamsu wal limasu wal mulamasatu. Ada indikasi dalam hal ini terdapat hubungan suami istri. Umumnya lamas berarti menyentuh sesuatu
Ini tidak berarti bahwa begitu kamu menyentuh seorang wanita lalu mandi menjadi suatu keharusan. Artinya, dan ini telah disebutkan dengan cara yang sangat mulia dan suci, bahwa menyentuh perempuan adalah ketika seseorang sedang melakukan hubungan suami istri. Sehubungan dengan hakikat dan makna tayamum yang disebutkan oleh Hazrat Imam Razi dalam Tafsir Kabir jilid 10 adalah sebagai berikut. Makna harfiah dari tayamum adalah mencari tujuan. Sebagaimana telah saya sebutkan bahwa tayamum sebenarnya berarti mempunyai niat. Ammamtuhu wa tayammumtuhu ay qasadtuhu, yang bila diucapkan adalah ammamtuhu wa tayammumtuhu, maka artinya saya mempunyai niat mengenai suatu hal. Zajjaj mengatakan bahwa kata sa'id berarti lapisan atas tanah, baik di sana terdapat debu atau benda lain. Zajjaj yang merupakan seorang ahli kamus Arab yang luar biasa, beliau mengatakan bahwa sa'id tidak selalu berarti debu, melainkan berarti permukaan bumi. Dan bahkan jika tidak ada debu dan ada rumput, apapun yang ada di permukaan tanah akan dianggap sa'id. Kata sa'id dan juruzat telah digunakan dalam Al-Quran yang berarti tanah tandus yang tidak ada apapun di dalamnya. Menurut Zajjaj, sa'id adalah nama permukaan tanah dan tidak ada syarat adanya debu di sana. Oleh karena itu, lebih dari cukup dengan mengusapkan tangan pada permukaan tersebut untuk tayamum. Hazrat Imam Abu Hanifah mengatakan, jika kita melihat sebuah tumpukan yang di atasnya tidak ada debunya, maka cukuplah orang yang bertayamum untuk mengusap tangannya di atasnya. Hazrat Imam Syafi'i berkata, saat bertayamum perlu ada debu yang menempel di tangan. Inilah perbedaan pendapat di antara para ahli hukum Islam. Hazrat Imam Abu Hanifah telah mengambil argumen ini dari makna harfiah ayat ini dan menyatakan bahwa tayamum berarti memegang niat dan sa'id mengacu pada bagian tanah yang sedikit lebih tinggi. Maka ayat fatayammamu sa'idan thayyibam artinya lebih dari cukup untuk melaksanakan niat terhadap debu. Dengan kata lain, sertakan dalam niatnya bahwa bertayamum di permukaan tanah sudah lebih dari cukup dalam niatnya, meskipun permukaan tanahnya naik atau tidak. Alhasil sebenarnya yang dimaksud dengan niat dalam tayammamu menurut saya adalah niat yang mengingatkan kita pada air. Oleh karena itu, ketika Allah Ta'ala menyatakan tayammamu so'idan, maka jika tidak ada air, maka hendaknya kamu memegang niat bahwa saya melakukan tindakan ini, yaitu tayamum, sebagai alternatif dari menggunakan air. Dan sebenarnya yang digunakan adalah air. Hal khusus ini tidak akan memberi arti pada kebersihan. Jangan lupa bahwa tujuan sebenarnya adalah kebersihan. Jika niat air tetap diingat pada saat tayamum, dan kita yakin bahwa objek sebenarnya berhubungan dengan air, maka seseorang tidak akan pernah mengabaikan aspek kebersihan. Oleh karena itu, menurut saya pemilihan kata tayamum ada kaitannya sebagai pengingat akan perintah penggunaan air untuk berwudu. Dalam arti harfiahnya, kata air tidak muncul, melainkan arti harfiahnya adalah niat untuk sa'id atau debu. Jika tidak ada air, maka niatkan sa'id atau debu, dan kata sa'id telah dijelaskan. Artinya, jika menyangkut keadaan pingsan atau tidak sadar, kata sakar juga berarti keadaan mengantuk. Dalam bab tentang wudu dalam Sahih Bukhari terdapat riwayat yang diriwayatkan oleh Hazrat Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa barang siapa mengantuk saat sholat, hendaknya dia tidur sampai kelelahannya mereda. Demikianlah pokok bahasan sakar telah dijelaskan secara lengkap melalui riwayat ini, bahwa jika seseorang terus-menerus diliputi rasa lelah dan tidak sadar akan apa yang dikerjakannya, maka lebih baik undur diri untuk sementara waktu dari sholat dan ia hendaknya tidur. Jika tidak, maka akan ada bahaya, yaitu ia tidak sadar apa yang diucapkannya. Bahkan ketika seseorang merasa mengantuk saat mengemudikan kendaraan, lalu ia menghentikan mobilnya ke tepi jalan dan hendaknya tidur sebentar. Jika tidak, melanjutkan perjalanan akan sangat berbahaya baginya. Jadi yang dimaksud di sini adalah orang yang tertidur hingga tidak sanggup untuk melawannya, maka lebih baik ia tidur.
Lalu setelah sadar penuh, barulah hendaknya ia sholat. Kemudian Nabi SAW memberikan penjelasan lebih lanjut, jika salah satu dari kalian mendirikan sholat dalam keadaan mengantuk, maka ia tidak sadar apakah ia sedang memohon ampun kepada Allah Ta'ala atau ia sedang melaknat dirinya sendiri. Jiwa yang malang bahkan tidak tahu apa yang ia lakukan. Ia mendirikan sholat dalam keadaan mengantuk, letih, atau tidak sadar adalah salah satu bentuk kemunafikan. Ini diambil dari tafsir Syiah oleh Al-Lama Al-Faiz Kashani. Tidak perlu membacanya secara rinci. Dalam tafsirus Safi, pokok bahasan ini telah diuraikan dengan baik sehingga semua hal ini hadir dalam makna sukaro. Menurutnya, sholat dalam keadaan mengantuk, letih, atau tidak sadar adalah salah satu bentuk kemunafikan. Ia mungkin menggunakan kata munafik karena dalam keadaan munafik seseorang bermuka dua, yaitu kamu mengatakan suatu hal sedangkan niat kamu adalah hal lain. Ini juga merupakan suatu keadaan kemunafikan. Di sini ada rujukan dari Hazrat Imam Ja'far Shadiq dari sebuah tafsir Syiah yang sangat mendalam dan kita harus setuju dengan makna ini. Di sini saya ingin menyebutkan sesuatu sehubungan dengan tafsir-tafsir Syiah yang telah saya analisa secara kritis, yaitu tafsir-tafsir mereka, yang mana analisa tersebut hanya berkaitan dengan bagian-bagian di mana mereka berusaha untuk menggambarkan kebenaran ajaran mereka dalam segala keadaan dengan cara yang terlalu berlebihan. Dalam hal ini riwayatnya diubah dan esensi penafsirannya pun berubah. Namun pada saat yang sama, sambil menjauhkan diri kita dari hal-hal ini dan tanpa ikut campur dalam masalah perselisihan mereka, kita menemukan di sini rujukan Hazrat Ali dan para imam mereka dalam tafsir-tafsir mereka di mana tidak ada campur tangan, niat buruk dari orang-orang yang telah meriwayatkan, karena campur tangan hanya terjadi ketika prasangka memaksa seseorang untuk suatu hal, dan semua hal itu terlepas dari prasangka. Dan terkadang kamu tidak akan pernah menemukan hal-hal yang dibuat-buat. Jadi ketika seseorang mempelajari tafsir Syiah, terkadang peringkatnya lebih tinggi dibandingkan tafsir Sunni. Dan kalian akan menemukan banyak penjelasan hebat yang diberikan. Jadi dengan mengesampingkan perbedaan Sunni dan Syiah, jika kalian merenungkan perkataan para imam Syiah, maka kalian akan dengan jelas mengamati kemurnian kerohanian mereka. Demikianlah hati siap untuk menerima kenyataan bahwa mereka pasti mengucapkan kata-kata ini. Itulah sebabnya saya memahami bahwa ini adalah saat di mana tidak ada perselisihan. Amati saja bagaimana titik murni seperti itu muncul ke permukaan. Oleh karena itu, jangan sekali-kali menganggap bahwa akibat dari permasalahan yang diperdebatkan, tafsir-tafsir Syiah, terutama yang dikaitkan dengan imam mereka, dilarang oleh Allah untuk dibuang seluruhnya. Saya telah membandingkan hal-hal ini dan menurut saya terkadang tafsir-tafsir Al-Quran mereka nampaknya memiliki peringkat yang lebih tinggi daripada tafsir Sunni. Karena para imam ini jelas-jelas adalah orang-orang yang saleh dan murni, karena merupakan keturunan Nabi SAW, dan karena faktor bahwa mereka secara khusus memenuhi hak menjadi putra rohani Nabi SAW. Hal itu pasti akan mempengaruhi mereka. Oleh karena itu, anggapan salah yang dikaitkan dengan mereka adalah perbuatan salah masyarakat. Mereka, yaitu para imam, tidak bersalah. Riwayat ini merupakan bentuk riwayat yang baru saya sebutkan. Dikatakan bahwa seseorang bertanya kepada Hazrat Imam Ja'far Shadiq mengenai maksud ayat ini. Beliau menyatakan, ini mengacu pada tidak tidurnya seseorang, dan itu berarti
yaitu kurang tidur, dan itu berarti kamu dalam keadaan tidak sadar sehingga kamu tidak mengerti apa yang dibaca dalam ruku, sujud, dan takbir. Oleh karena itu, janganlah kamu sholat pada waktu itu. Sebagaimana masyarakat secara umum menganggap bahwa ini mengacu pada alkohol, hal ini sepenuhnya salah. Sekarang beritahu kami apa posisi riwayat Hazrat Ali itu. Hazrat Imam Ja'far meniadakan tradisi itu. Ia mengatakan bahwa ini sepenuhnya salah. Ini tidak ada hubungannya dengan mabuk. Hazrat Imam Suyuti menyatakan mardo mengacu pada orang yang terkena penyakit cacar dan orang yang terluka. Sekarang telah diberikan makna baru lainnya, yaitu jika kamu terkena penyakit cacar atau terluka, maka bertayamumlah jika tidak bisa berwudu. Mereka mengatakan bahwa Hazrat Imam Suyuti telah menggabungkan kedua kondisi ini. Dikatakan bahwa jika seseorang terkena penyakit cacar atau terluka, dan bersamaan dengan itu ia berada dalam keadaan najis, dan jika ia mandi maka ia dapat kehilangan nyawa. Bagaimanapun, sejauh pengamatan yang dapat dijangkau akal budi manusia, ia memperlihatkan proses berpikirnya. Mereka mengatakan bahwa penyakit cacar telah hilang dari dunia, dan hal ini juga menghilangkan tayamum. Allama Muhammad Sanaullah Sahib Panipati mengatakan bahwa ada yang mengartikan ini sebagai tempat sholat, yaitu jangan mendekati masjid, artinya sholat saja semampu kamu. Artinya jangan ke masjid dalam keadaan najis, bahkan jangan mendekatinya, namun tanpa berhenti kamu dapat melewati masjid. Bagaimana hal ini mungkin? Jangankan mendekati, mereka tanpa berhenti buru-buru melintasi masjid. Bagaimana makna-makna tersebut bisa terjalin satu sama lain? Sekarang saya akan menyebut tayamum sesuai dengan hadis. Ayah dari Hazrat Sa'id bin Abdurrahman Abzi menuturkan bahwa seseorang datang kepada Hazrat Umar bin Khattab dan berkata, saya berada dalam keadaan junub dan tidak ada air yang tersedia. Ammar bin Yasir berkata kepada Umar bin Khattab, ingatkah kamu bahwa kita berdua sedang dalam perjalanan dan kamu tidak sholat? Padahal aku dalam keadaan junub, tetapi aku menggunakan tanah dan sholat. Pertama, awal riwayat ini sangat mengherankan. Mereka tidak sedang dalam perjalanan, melainkan berada di Madinah. Dan mereka mengatakan bahwa tidak ada air yang tersedia. Seorang harus menunjukkan padanya tempat air yang terdekat atau sumur. Ini adalah pendapat-pendapat yang sangat aneh. Dan permasalahan yang kita hadapi adalah ketika riwayat-riwayat tersebut diperdebatkan, sementara mereka tenggelam dalam hal-hal yang teknis, dan para ulama membiarkan persoalan tersebut berhenti dan tidak menyelidikinya lebih jauh. Misalnya, apakah ada perawi dalam rantai perawiannya yang mengarang sesuatu? Apakah ada perawi yang sifatnya dipertanyakan? Dan apakah para perawi saling terhubung dalam mata rantai riwayatnya? Nah, jika perawi tersebut termasuk berada dalam kondisi sukara karena kondisi pikirannya sendiri, maka terkadang seseorang tetap lupa akan hal-hal tersebut. Jika ia mendengar sesuatu dalam keadaan mentalnya yang tidak sehat, maka seolah-olah dia mendengar sesuatu yang sama sekali berbeda. Jadi inilah yang terjadi. Ini merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Sukaro tidak mengacu pada keadaan parah apapun. Kadang-kadang dalam keadaan tidak sadar, seseorang mendengar suatu hal dan kemudian membuat sesuatu yang lain dari hal itu.
Dan ketika ia ditanya tentang hal itu, barulah ia mengetahui bahwa orang tersebut telah memahami sesuatu yang sama sekali berbeda. Jadi, sifat manusia ini sehari-hari merupakan sesuatu yang belum berkembang di masa sekarang, namun sudah ada dalam diri manusia sejak dahulu kala. Bahkan jika perawinya tidak diteliti, maka ada kemungkinan bahwa mereka tidak memahami permasalahannya dan membuat sesuatu yang sama sekali berbeda darinya. Para ulama kita hampir tidak memikirkan topik ini dan sudut pandang khusus ini. Mereka umumnya tidak menunjukkan keberanian untuk membuang teks hadis berdasarkan perawi hadis tersebut. Dirayat diketahui sebagai alasan internal dari topik tersebut yang disebutkan dalam riwayat tersebut, dan riwayat mengacu pada mata rantai perawi yang terlihat dan menguraikannya apakah dapat dipercaya atau tidak. Tidak ada keraguan bahwa pokok bahasan ini telah diriwayatkan dalam Bukhari. Namun permulaan riwayat ini sudah sangat aneh. Ada seorang pria mendatangi Hazrat Umar, sementara ada pria lain yang berdiri di sampingnya. Ini adalah gambaran sangat jelas tentang Madinah, dan ia berkata bahwa saya tidak dapat menemukan air apapun. Lalu apa yang harus saya lakukan? Alih-alih menunjukkan tempat di mana ia bisa mandi, ia malah memberitahukan bagaimana melakukan tayamum. Kemudian ada seorang laki-laki yang mengingatkan Hazrat Umar mengenai hal ini bahwa, apakah kamu ingat hal ini, dan ini terjadi pada suatu kesempatan. Hal yang terjadi adalah benar, dan saya juga berpendapat bahwa hal ini juga telah dibuktikan dari riwayat lain bahwa beberapa sahabat akan menggunakan debu di atas tanah, sama seperti beberapa hewan yang juga menggunakan debu hingga kotoran di tanah sebagai alternatif selain mandi. Demikian pula, orang-orang yang malang itu berpikir bahwa karena ia tidak dapat mandi, ia mulai kemudian seolah berguling-guling di debu hingga meliputi seluruh tubuh. Ketika Nabi SAW mengetahui hal ini, beliau berkata, bukan seperti ini caranya. Seingat saya ada riwayat-riwayat seperti itu, apakah mereka termasuk dalam hal ini? Namun jika pemahaman saya salah, maka ada kemungkinan melalui kajian riwayat ini saya telah mendapatkan pemahaman tersebut. Namun di bagian tata cara tayamum, beliau bersabda, ingatkah kamu karena aku dalam keadaan junub dan karena tidak tersedia air, maka aku sholat dengan cara berguling-guling di tanah. Untuk tayamum, ya, masalahnya telah diklarifikasi di sini. Masalah ini diangkat ke hadapan Nabi SAW dan beliau bersabda, cukuplah bagimu melakukan hal seperti ini. Nabi SAW kemudian menggunakan debu atau tanah dengan lembut dengan tangan beliau, lalu meniup debunya, lalu mengusapkan tangan beliau ke wajah dan tangan. Sekarang dari sini kita memahami dengan jelas bahwa tujuannya bukan untuk menyekat debu untuk diri sendiri, melainkan melakukan tayamum. Beliau meletakkan tangan beliau ke tempat itu dengan lembut, meniup debunya, dan kemudian mengusapkan tangan beliau ke wajah dan sebagainya. Nabi SAW memperlihatkan cara tayamum seperti ini. Bagian ini benar-benar meyakinkan dan tampak asli. Saya tidak mengerti bagian pertama dari riwayat ini mengenai bagaimana hal ini terjadi. Apapun yang dikatakan oleh Hazrat Ammar bin Yasir kepada Hazrat Umar, apakah tidak ada riwayat langsung dari beliau mengenai itu? Pasti ada. Daripada memilih riwayat ini, mereka seharusnya menggunakan riwayat di mana Hazrat Ammar sendiri yang secara langsung menceritakan keseluruhan permasalahannya. Ada sebuah hadis Sahih Bukhari yang diriwayatkan oleh Abi Raji bahwa Imran bin Husain Hudai berkata, Nabi SAW melihat seseorang berdiri terpisah dan beliau tidak sholat bersama jamaah lain. Nabi SAW bersabda, wahai manusia, hal apa yang menghalangi kamu untuk sholat berjamaah? Ia berkata, wahai Rasulullah, aku berada dalam keadaan najis dan tidak ada air yang tersedia bagiku. Nabi SAW bersabda, sebaiknya kamu menggunakan debu. Dengan kata lain, kamu harus bertayamum dengan debu tersebut. Sekarang di sini digunakan kata-kata tidak tersedianya air. Hal ini mengacu pada kenyataan bahwa ketika orang tersebut sampai di masjid, ia tidak mempunyai waktu dan tidak tersedia air untuk mandi dan bersuci. Oleh karena itu, jika sholat dimulai dalam keadaan seperti itu, ketika seseorang dalam keadaan najis, maka dapat dikatakan bahwa air tidak tersedia. Hal ini tidak berarti bahwa air tidak tersedia di seluruh kota.
Namun dalam keadaan seperti ini, Nabi SAW memerintahkannya untuk melakukan tayamum dan secara praktis menunjukkan kepadanya cara melakukan tayamum. Tidak, dia sebenarnya tidak menunjukkannya, melainkan ia menyatakan, fa'innahu yakfika, ini lebih dari cukup untukmu. Semua hal yang berkaitan dengan masa kekurangan air ini berulang kali muncul. Di era sekarang, hal-hal seperti itu muncul dalam skala yang jauh lebih kecil. Meskipun demikian, perbedaan zaman tidak membuat ayat Al-Quran ini tidak berlaku. Dahulu kala, kasus-kasus seperti ini sering muncul. Dan pada zaman sekarang, hal-hal seperti ini masih muncul ke permukaan namun jarang terjadi. Kalaupun ada, sekalipun seseorang tidak terkena cacar, penyakit sederhana saja bisa menjadi penghalang untuk berwudu. Maka ingatlah bahwa dalam hal tayamum, maka hendaknya seseorang berwudu semaksimal mungkin, dan jika tidak, maka bolehlah ia bertayamum. Ada riwayat dari Hazrat Amr bin As radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa selama pertempuran Salasil di suatu malam yang dingin, saya mengalami mimpi basah di malam hari dan saya takut jika saya mandi saya akan mati. Dengan kata lain, daerah gurun pasir di semenanjung Arab di mana pertempuran Salasil terjadi, itu adalah sebuah perjalanan melintasi gurun pasir. Kadang-kadang di sana menjadi sangat dingin sehingga suhunya mencapai minus 20 derajat. Dan menurut beberapa sumber bahkan turun di bawah itu. Dengan demikian, keadaan gurun pasir yang sedemikian rupa di mana keadaan yang ekstrim tersebut dapat dirasakan, di mana suhu panas mencapai sekitar 140 derajat dan suhu dingin turun hingga minus 20, dan terkadang bahkan di bawahnya. Jadi ancaman terhadap kehidupan yang dibicarakan ini adalah akibat dari perjalanan yang tidak memungkinkan seseorang untuk mandi di malam hari pada saat itu. Dan demikianlah aku berwudu dan memimpin teman-temanku untuk sholat subuh. Mereka menceritakan hal ini kepada Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, "Wahai Ammar, pernahkah kamu mengimami sahabat-sahabatmu dalam keadaan najis untuk sholat?" Lalu aku menceritakan kepada Nabi SAW alasan mengapa aku terhambat untuk melakukan mandi. Aku berkata bahwa aku telah mendengar perintah Allah ini, yaitu Al-Quran surat keempat ayat 30, yaitu wala taqtulu anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh diri kalian sendiri. Innallaha kana ghafurar rahima. Ada sedikit rasa humor ringan yang beliau tunjukkan kepada Nabi SAW dengan bentuk rasa hormat bahwa, wahai Rasulullah, Huzur telah menyampaikan bahwa saya memimpin sholat dalam keadaan najis, namun saya telah mendengar perintah Allah Ta'ala ini. Mendengar hal ini, Rasulullah SAW tersenyum dan tidak menentang apa yang dikatakannya. Nabi SAW tidak menghentikannya dan juga tidak mengatakan bahwa ia telah melakukan suatu kesalahan. Dengan demikian menjadi jelas bahwa orang yang mampu sholat juga bisa memimpin orang lain dalam sholat. Ini adalah hal yang mendasar. Suatu ketika di Qadian, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an sedang sakit dan beliau tidak dapat melaksanakan sholat. Beliau juga tidak mampu berdiri untuk sholat. Saat itu ada beberapa anak yang kebetulan juga hadir. Maka beliau bertayamum dan memimpin sholat sambil duduk. Dan beliau juga memerintahkan kami untuk berdiri di belakang beliau dalam sholat. Saat itu aku ingat, terkadang saya tidak mau berkata terus terang, namun saya tidak bisa mengendalikan diri saya dalam bertanya. Saya berkata, Anda duduk sementara kami berdiri, dan Anda bertayamum sedangkan kami berwudu dengan air. Atas hal ini, beliau bersabda tanpa rasa marah sedikit pun bahwa keadaan sholat seseorang itu sah, maka pada saat ia memimpin sholat dalam keadaan itu akan sah juga. Dan saya telah mengingat poin penting ini sejak saat itu yang telah terpatri dalam hati saya. Pada perdebatan-perdebatan yang rumit ini tidak menanyakan di negara bagian mana kamu berada untuk sholat. Jika sholatnya sah bagi kamu dan kamu lebih cenderung memimpin orang lain dalam segala hal,
maka menjadi imam dalam keadaan tersebut tidak akan memberikan dampak negatif bagimu saat kamu melaksanakan sholat. Hal inilah yang dibuktikan dari riwayat ini. Jika hal ini menyebabkan batalnya sholat, maka Rasulullah SAW bersabda, mengapa orang itu tidak maju memimpin sholat padahal ia tidak dalam keadaan najis? Dan siapa yang tidak perlu mandi? Sebaliknya, Nabi SAW tersenyum melihat kesimpulan yang diambil dari Al-Quran. Jadi apa yang harus saya katakan lebih lanjut kepadanya? Nabi SAW menyenangi hal ini. Dengan kata lain, beliau senang dengan hal ini. Jadi dari sini kita memahami dengan jelas bahwa masalah ini juga telah terselesaikan. Jika tidak, Nabi SAW akan mengatakan kepadanya bahwa seharusnya Anda minggir, Anda adalah jamaah yang lemah. Ada jamaah yang lebih kuat dari Anda sendiri. Bukan perdebatan mengenai wudhu atau tayamum dalam hal memimpin sholat. Ada lagi hal yang penting untuk memimpin sholat, yaitu hak. Yaitu beliau lebih banyak ilmu Al-Qur'annya. Beliau lebih tinggi karena diberkahi dengan ketakwaan. Beliau mempunyai keutamaan di atas orang lain dalam hal kesucian. Lalu apakah beliau menunaikan sholat dalam keadaan tayamum atau wudhu? Beliau sesungguhnya tetap berhak untuk memimpin sholat. Terhadap orang yang terluka dikatakan bahwa selain mandi bisa juga bertayamum, karena hal ini juga dianggap sebagai penyakit. Hazrat Jabir radhiyallahu an menceritakan bahwa kami sedang dalam perjalanan di mana salah satu dari kami tertimpa batu dan kepalanya terluka. Setelah itu ia bermimpi basah dan bertanya kepada teman seperjalanannya, apakah menurut pendapatmu saya boleh bertayamum? Mereka mengatakan, kami tidak menemukan alasan bagimu untuk terbebas dari hal ini. Kamu bisa mandi. Ini merupakan hal yang mengherankan. Jadi ia pun mandi dan akibatnya ia pun meninggal. Kita tidak boleh menertawakan soal kematiannya. Namun hal ini disebutkan dalam kesempatan ini sedemikian rupa sehingga bagi banyak orang hal itu menjadi tidak terkendali. Saya tidak tahu mengapa mereka menyampaikan riwayat ini. Apakah mereka harus menyampaikannya ini? Bagaimanapun, masalah yang disimpulkan hanya sebatas ini. Ketika Nabi SAW menerima berita ini, beliau bersabda, semoga Allah Ta'ala membinasakan mereka. Dengan kata lain adalah sebuah ungkapan, semoga Allah Ta'ala menangkap mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka telah membunuhnya. Ketika mereka tidak mengetahui fakta ini, lalu mengapa mereka tidak mencari jawabannya? Yaitu ketika mereka sendiri tidak memiliki pengetahuan tentang hal ini, maka mereka seharusnya bertanya. Lebih dari cukup baginya bertayamum dan menutup kepalanya dengan kain. Musa yang menjadi perawi merasa ragu apakah Nabi SAW menyatakan yasiru atau yasuru. Yasiru artinya menguras sesuatu, lalu apa arti yasuru? Dalam konteks ini, terjemahan yang mereka sampaikan, mereka meninggalkan kata ini tanpa menerjemahkannya dan tempat yang mereka tandai juga kosong. Oleh karena itu, mohon dicek terlebih dahulu apa perbedaan artinya. Hal pertama sehubungan dengan kata yang telah diterjemahkan sangat jelas, dan ini adalah sunnah Nabi SAW, dan hampir mungkin bahwa beliau mengatakan hal ini, bahwa cukup baginya hanya melakukan tayamum saja dan mengikatkan kain pada lukanya. Kini terlintas dalam pikiran kita bahwa alih-alih mengikatkan kain di sekitar luka, Nabi SAW mungkin telah menyatakan bahwa beliau seharusnya mandi. Dan dilema inilah yang tampaknya dihadapi oleh perawi dengan apa yang Nabi SAW katakan bahwa ia harus mandi. Jika tayamum diperbolehkan, maka tidak akan ada nada pertanyaan tentang masalah mandi. Itulah sebabnya ada kebingungan yang tercipta di seluruh hadis. Sekarang timbul pertanyaan, apakah sholat yang dilakukan dalam keadaan tayamum boleh diulangi setelah berwudu dengan air? Jadi,
Ini adalah masalah lain yang telah dijelaskan dalam sebuah hadis. Diriwayatkan oleh Hazrat Abu Sa'id Al-Khudri bahwa ada dua orang laki-laki yang berangkat dalam suatu perjalanan, kemudian tibalah waktu sholat dan mereka tidak mempunyai air untuk berwudu. Mereka bertayamum dengan debu yang suci dan sholat. Kemudian mereka menemukan air pada waktu sholat. Salah satu dari mereka mengulangi sholat setelah berwudu, tetapi yang lain tidak mengulanginya. Kemudian mereka mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan hal ini kepada beliau. Rasulullah SAW menyampaikan kepada orang yang tidak mengulangi sholatnya dengan bersabda, kamu telah mengikuti sunnah dan telah menerima pahala atas sholatnya. Kemudian kepada orang yang berwudu dan mengulangi sholatnya lagi, beliau bersabda, bagimu pahalanya adalah berlipat ganda. Ini tidak berarti bahwa melakukan cara ini lebih baik. Ini sama sekali tidak bisa dianggap sebagai maknanya. Artinya, kamu telah menunaikan sholatmu lagi dengan sederhana. Kamu melakukan ini karena kurangnya pengetahuan. Karena kenaifan, kamu telah memanjatkan dua doa yang dibalas oleh Allah Ta'ala. Padahal itu bukan sunnah. Jika ada pahala yang berlipat ganda, lalu kenapa tidak dihitung sunnahnya? Itulah sebabnya menjadi sangat jelas bahwa Nabi SAW bersabda kepada orang pertama bahwa kamu telah bertindak sesuai dengan sunnah. Dalam skenario seperti itu tidak perlu melakukan lebih dari ini. Orang kedua pasti khawatir karena saya tidak mengamalkan sunnah. Maka Nabi SAW menghiburnya bahwa kamu telah bertindak polos. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Pada akhirnya itu adalah hal baik yang telah dilakukan. Oleh karena itu, meskipun tidak diperlukan, namun dilakukan karena kurangnya ilmu, Allah Ta'ala tidak akan menghilangkan karunia-Nya. Dalam pembahasan terkait tayamum melalui berbagai hal, apakah ini tafsir Ruhul Ma'ani, yaitu adalah Ruhul Ma'ani, yang merupakan penafsiran Al-Quran oleh Allamah Alusi. Di sana tertera bahwa apapun hal suci yang kamu cari dari bumi, ini merupakan suatu argumen yang mutlak bahwa tayamum dapat dilakukan pada logam, batu bata, timbal, dan timah yang digunakan dalam pengobatan, batu rubi, firozaj atau batu pirus, batu zamrud, dan lain-lain, meskipun tidak ada debu di atasnya. Beliau, yaitu Allamah Alusi, telah memunculkan pemikiran yang luar biasa. Bukan berarti benda-benda lain harus tersedia bagi kalian untuk digunakan sebagai tayamum, melainkan kamu harus mencari permata yang tak ternilai harganya. Jika kamu tidak dapat menemukan batu akik, maka gunakanlah batu rubi. Jika kamu tidak dapat menemukan batu rubi, maka carilah permata yang lain, dan seterusnya. Semoga Allah Ta'ala merahmati para ulama ini. Pendapat Hazrat Imam Abu Hanifah yang sangat sederhana dan lugas adalah bahwa permukaan apapun yang ada dan tidak terdapat najis di atasnya, maka diperbolehkan bertayamum di permukaan tersebut. Mereka mengatakan bahwa Hazrat Imam Malik radhiyallahu an menyebutkan poin baru bahwa dibolehkan seseorang bertayamum di atas butiran es. Artinya, bila permukaan bumi ditutup oleh butiran es, maka tidak perlu menyingkirkan butiran es tersebut lalu menepuk-nepuk tanah. Menyekat tangan kamu pada butiran es itu saja sudah lebih dari cukup. Jadi ini bukan bahan tertawaan, melainkan keunikan kecerdasan dan wawasan beliau. Ini adalah topik yang sederhana dan lugas sehingga tidak perlu merusaknya hingga terlibat dalam kebingungan. Jika ada niat untuk bertayamum, maka usaplah kedua tanganmu pada permukaannya. Satu-satunya syarat adalah harus bersih. Ini bukan perdebatan apakah harus berupa debu atau tidak. Namun jika ada debu, maka arti pertama dari Sa'id harus diingat. Semua itu berhubungan dengan keadaan ketidakmampuan, yang dengan kata lain jangan terlalu terhanyut dalam anggapan tahayul, sehingga karena saya tidak mampu bertayamum, karena tidak adanya debu, maka saya tidak perlu sholat. Artinya, jika ada debu, maka hendaklah bertayamum, dan umumnya hal ini dilakukan oleh semua ulama dan wali di masa lampau. Bahkan orang yang mengeluarkan perintah bahwa tayamum tidak boleh dilakukan di atas butiran es, dalam keadaan apapun akan lebih memilih debu. Jika tersedia debu yang bersih, maka tidak perlu mencari butiran es. Debu sudah cukup dan itu adalah bentuk yang terbaik.
एक तस्वीर में है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम Tertulis dalam tafsir Al-Quran bahwa diriwayatkan dari riwayat Hazrat Imam Jafar Shadiq मकाम bahwa Sa'id berarti tempat yang tinggi dan Tayyab berarti tempat yang melaluinya air mengalir. Dalam hadis Nabi SAW, di mana beliau menyebutkan karunia-karunia Allah Ta'ala yang telah beliau limpahkan kepada umat ini, salah satu bagiannya adalah Ju'ilat परवरदिगार आलम liyal ardu masjidan wa turabuha tahuran. Seluruh dunia का एक जुज ये है जोएलत लियल अर्दु मस्जिदन व तुराब seluruh dunia telah dijadikan masjid bagiku dan debunya जमीन मस्जिद मुकर्रर की adalah suci. और उसकी मिट्टी पाक करार Dari sini kita memahami bahwa Nabi SAW tidak menganggap seluruh dunia itu suci, melainkan beliau menyatakan bahwa debu itu suci. तहूर नहीं Kesimpulan बल्कि dari kalimat ju'ilat liyal ardu masjidan wa turabuha tahuran ini telah membawa pokok permasalahan menjadi cukup jauh. तुराबुहा तहूरन ये Namun inti permasalahan yang perlu diingat adalah या तयम्मुम के ताल्लुक bahwa Nabi SAW bersabda, लेकिन जो असल मजमून ज़हन नशीन रहना चाहिए वो ये है कि हज़रत bahwa seluruh dunia telah dijadikan masjid untukku. ज़मीन सारी ज़मीन को मेरे लिए मस्जिद बना दिया गया। yakni dengan kata lain, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम derajat luar biasa yang dianugerahkan मरातिब अता फरमाए गए हैं। उनमें एक ये भी kepada Nabi SAW salah satunya adalah अब किसी लाज़िमन की kalian sekarang tidak tergantung pada suatu bangunan, karena bahkan di lapangan terbuka kapanpun waktu sholat tiba, setiap permukaan bumi dapat menjadi masjid bagi kalian. Ini adalah suatu hadis yang sangat luar biasa है जिससे yang menyoroti इस्लाम के आलमी Islam sebagai agama untuk जो मजहबी आलमी segenap तमाम जहानों के लिए हो langit dan bumi. की तालीम होनी चाहिए। Suatu agama yang bersifat universal dan untuk seluruh alam semesta perlu diberikan ajaran yang demikian. इसका मतलब ये है कि ये ना समझो कि Namun hal tambahannya adalah bahwa dalam waturabuha tahuran, huruf waw harus dianggap sebagai haliyah atau tidak langsung. Artinya jangan mengira bahwa yang dimaksud adalah semua tempat sehingga kamu boleh pergi dan sholat di tempat yang kotor, tidak suci, di lumpur atau di tempat orang buang air besar. Dunia telah dijadikan masjid dalam keadaan waturabuha tahuran, yaitu debunya suci. Dengan kata lain, debu itulah tanah. Jika suci, maka itu adalah masjid. Jika tidak, maka itu bukan masjid. हज़रत Kutipan dari ये मौजूद है tulisan Hazrat Masih Maud alaihissalam, अगर तुम ये है हमारे पास अगर तुम मरीज हो jika kamu sakit sedang dalam perjalanan या खाने वगैरह से हो atau keluar dari jamban atau kamu मुबाशरत करो menyentuh wanita dan kamu tidak menemukan air, पाक मिट्टी maka dalam semua keadaan ini ambillah debu yang suci. जिन लोगों को सारी उम्र में तालम Orang-orang yang malang की नमाजी क्या है diturunkan kepada mereka hatta ta'lamu. हत्ता तालम Ini untuk mereka sepanjang hidup mereka. हत्ता तालम मा तक़ूलून इस मज़मून को हज़रत मसीह मौऊद अलैहि Ini adalah bagian dari ayat di mana Allah Ta'ala berfirman, hatta ta'lamu ma taquluna. सल्लम नहीं कहलाता Hazrat Masih Maud alaihissalam telah menerapkan hal ini pada orang-orang yang tampaknya tidak disebut sukaro, namun mereka melaksanakan semua sholatnya dalam keadaan lalai. Dan Hazrat Masih Maud alaihissalam telah memberikan peringatan penting bagi mereka yang sholat. Beliau bersabda, jangan hanya terpaku pada makna doa secara harfiah, yaitu beliau bersabda, orang-orang yang tidak beruntung dianugerahi ta'lamu sepanjang hidupnya. हम क्या कह रहे हैं Bagaimana sholat mereka? मज़ामीन हैं जो इन अल्फाज के साथ वाबस्ता Dengan kata lain, ketika sholat, mereka bahkan tidak memahami apa yang mereka ucapkan dalam sholat, वाली बात नहीं dan seluk-beluk apa saja yang terkait dengan kata-kata tersebut. ये मज़मून आपने Mereka menyatakan, apa yang akan menjadi doa mereka? कि नमाज पढ़ा Jadi, ini bukan merupakan teguran untuk menghalangi seseorang untuk melaksanakan sholat, सल्ले अला melainkan berada dalam keadaan sholat tapi tidak tenggelam di dalamnya,
adalah kesimpulan yang Hazrat Masih Maud alaihissalam ambil dari kata ta'lamu. Disebutkan mengenai seorang wanita bahwa dia sholat. Suatu hari ia bertanya apa arti sholli ala Muhammadin dalam sholawat. Sang suami berkata bahwa Muhammad SAW adalah Rasul kami. Ia menjadi heran setelah mendengar ini dan berkata, kasihan sekali saya telah menggunakan nama orang yang tidak dikenal. Jika ini adalah keadaan jahiliyah dan para ulama menjadikan suatu persoalan menjadi masalah sedemikian rupa, sehingga dengan menekankan kata-kata yang harfiah sedemikian rupa, sehingga hakikat sebenarnya dari pokok bahasan tersebut hilang sama sekali dari pikiran seseorang. Ini adalah contohnya. Menyebut nama orang yang tidak dikenal saja sudah menyebabkan batalnya sholat. Ini adalah fatwa para ulama. Dan apa yang wanita malang itu ketahui sehubungan dengan topik yang sedang dibahas di tempat ini. Artinya, jika memikirkan orang yang tidak dikenal sedang sholat dengan niat buruk, maka hal tersebut tidak boleh dilakukan saat sholat. Atas hal ini, ia mengatakan bahwa mengatakan Muhammad SAW utusan Allah dan bahwa selama sholat, innalillah, ini adalah suatu ketidaknyamanan. Ia mengatakan bahwa dia telah membatalkan sholatnya sepanjang hidupnya dengan menyebut nama seorang pria tak dikenal. Ketika fatwa Maulwi menjadi terlalu kuat terhadap agama, maka hal-hal seperti itu akhirnya berkembang. Suatu ketika seorang teolog Islam menyebutkan hal ini bahwa ketika Nabi SAW akan sholat, maka kadang-kadang Hazrat Imam Hasan atau Hazrat Imam Hussein akan merangkak di punggung beliau sementara beliau dalam keadaan sujud. Maka Nabi SAW akan penuh kasih memegangnya, mendudukkannya di satu sisi dan kemudian berdiri. Maka salah satu murid Maulwi yang mendengarnya berkata, maka ini berarti sholat Nabi SAW batal, karena kalianlah yang mengajarkan kepada kami bahwa jika kalian bergerak sedemikian rupa di luar gerak sholat, maka sholatnya menjadi tidak sah. Jadi ini adalah masalah ketidaktahuan belaka. Mengadopsi prinsip-prinsip fuqaha atau para ahli hukum Islam secara ekstrim dalam keadaan yang dibuat-buat dan melupakan esensinya adalah sesuatu yang benar-benar membingungkan pemikiran manusia. Kita telah mempelajari fikih Islam dari Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan pembawa syariat. Oleh karena itu, para ulama seharusnya mengambil kesimpulan dari hal ini bahwa hal ini tidak dilarang di setiap negara. Jangan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja sehingga membatalkan sholatmu. Apabila ada orang lain yang berperilaku seperti ini, tanpa membuatnya merasa tidak nyaman jika harus menjunjung tinggi sholat dengan menurunkannya, hal itu mutlak diperlukan dalam Islam. Inilah kesimpulan yang diambil dari semua ini. Oleh karena itu, menyimpang dari sumber aslinya dan menerapkan fatwa eksternal terhadap sumber aslinya merupakan bentuk kebodohan mendasar yang terkadang membuat orang yang merenungkan hukum Islam terlibat di dalamnya. Namun ada satu perintah Hazrat Masih Maud alaihissalam sehubungan dengan kata sukaro yang dapat kita pahami bahwa meskipun riwayatnya tidak dalam arti tersebut, namun terkadang orang-orang pada masa itu akan mengonsumsi alkohol. Hazrat Masih Maud alaihissalam tidak merujuk pada riwayat Hazrat Ali radhiyallahu an tersebut karena ada cacat ekstrim dalam riwayat tersebut di mana na'udzubillah ada sekutu yang dipersekutukan dengan Allah Ta'ala selama sholat. Tanpa mengacu pada riwayat tersebut, Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, pada mulanya ketika perintah pelarangan minuman beralkohol belum diturunkan, beberapa sahabat akan meminum minuman beralkohol dan sholat. Namun, Nabi SAW tidak melarang siapapun hingga ayat Al-Quran ini diturunkan, yaitu janganlah mendekati sholat ketika kamu tidak sadar sepenuhnya. Setelah putusan ini, yaitu dari Hazrat Masih Maud alaihissalam, pokok bahasan yang muncul sekarang adalah bahwa sebelum pelarangan minuman beralkohol, pelarangan sukaro saat sholat diutamakan dan setelah itu pelarangan minuman beralkohol diwahyukan. Pertama-tama diturunkan ayat sukaro yang mempersiapkan mental
umat Islam menghadapi kenyataan bahwa sekarang solat dan keadaan sukaro tidak bisa bersatu. Kemudian terjadilah kejadian di mana seorang solat dan berada dalam keadaan sukaro, dan setelah itu turunlah ayat tersebut. Akan menjadi jelas persoalannya, namun masih ada satu keraguan-raguan yang saya miliki mengenai hal ini. Yaitu jika sudah ada larangan mengenai keadaan sukaro, lalu mengapa ada sebagian sahabat yang masih solat atau memimpin solat dalam keadaan sukaro? Apakah Anda mengerti? Oleh karena itu, itulah sebabnya keputusan Hazrat Masih Maud alaihissalam ini harus diterima. Namun ini sepertinya diambil dari Malfuzat. Silahkan periksa ini, karena kita memang harus menghilangkan kontradiksi internal ini. Riwayat bahwa minuman beralkohol diharamkan karena salah satu sahabat mulai mengatakan hal-hal yang tidak dapat dibenarkan dalam solat. Di sini menjadi jelas bahwa mereka solat dalam keadaan sukaro. Jika larangan tersebut adalah tidak diperbolehkannya solat dalam keadaan sukaro, lalu mengapa mereka solat dalam keadaan sukaro? Ini adalah pertanyaan yang saya tidak dapat memberikan jawabannya kepada Anda saat ini karena saya tidak memiliki pengetahuan mengenai hal ini. Oleh karena itu, perintahkanlah para ulama agar mereka melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai hal ini. Apakah waktunya telah berakhir? Baik. Masih ada beberapa poin kecil yang tersisa. Kita lihat besok apakah perlu disampaikan atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.